dikisahkan oleh Pak Suradi, seorang pencari rumput. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari, saat beliau sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya, di dekat proyek pembuatan sebuah waduk atau bendungan di pinggir desanya. Saat itu sore pukul 4 sore, Pak Suradi masih asik mengambil rumput dengan sabitnya. Sudah setengah karung rumput yang ia dapati. Suasana sore itu tampak agak berbeda. Entah kenapa, Pak Suradi mempunyai firasat yang aneh. Tak jauh dari tempat Pak Suradi mengambil rumput, ada sebuah proyek pembuatan bendungan atau waduk yang sudah berjalan. Tampak para pekerja yang sibuk menjalankan pekerjaannya masing-masing. Terlihat alat-alat besar yang berada di dalam proyek tersebut. Sebentar lagi mereka akan pulang karena hari sudah sore. Beberapa pekerja ada yang tinggal di situ, yang tinggal di dalam mes yang dibuat di sekitar proyek tersebut. Beberapa pekerja sudah ada yang beres-beres, namun masih ada beberapa pekerja yang tampak masih lembur menyelesaikan tiang panjang yang ada yang akan dicor. Terlihat mobil yang berada di situ tampak sudah siap. Pak Suradi yang tengah mengambil rumput tiba-tiba kaget saat pandangan matanya tertuju pada beberapa orang yang tengah berada di sekitar lubang yang ada di sekitar tersebut. Pak Suradi melihat ada seorang bocah kecil yang tiba-tiba didorong oleh temannya dan jatuhlah ke dalam lubang yang akan dicor tersebut. Dan sejurus kemudian, alat berat untuk mengecor itu pun mulai mengisikan cor tersebut ke dalam lubang tersebut. Samar-samar terdengar suara minta tolong. Sore itu Pak Suradi menyaksikan hal yang terjadi di luar nalar di lokasi pembuatan waduk tersebut. Hal yang di luar kemanusiaan. Pak Suradi tak habis pikir dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Namun ia paham betul dengan cerita-cerita tentang tumbal yang digunakan dalam setiap pembuatan jembatan, gedung maupun bendungan. Yang rata-rata tumbalnya adalah nyawa manusia. Dengan perasaan yang masih diliputi dengan rasa kaget, Pak Suradi pun memutuskan untuk menyudahi mengambil rumput sore itu. Dengan berjalan gontai dan agak lemas, Pak Suradi pun meninggalkan tempat tersebut. Masih dengan bayangan bocah yang didorong jatuh ke dalam lubang yang kemudian dicor tersebut. Tersiar kabar juga dari salah satu pekerja proyek yang saat ini sudah keluar dari proyek tersebut. Setelah 2 bulan lamanya ia bekerja di proyek tersebut, dan seperti para pekerja yang lainnya, tapi pada suatu hari ia melihat peristiwa yang begitu menyayat hatinya. Saat itu, sebut saja dia namanya Mas Ahmad. Saat itu ia sedang asik mengambil besi-besi guna untuk dirancang di lokasi tersebut. Dari kejauhan Mas Ahmad melihat ada beberapa pekerja yang salah satunya membawa sebuah bungkusan kain yang ia tendeng dari tadi. Mereka berada di sebelah atas tiang panjang yang akan dicor tersebut. Seseorang tersebut pun kemudian membuka bungkusan yang ia bawa dari tadi, dan ternyata bungkusan itu berisi kepala seorang anak kecil. Mas Ahmad yang melihat hal itu kaget bukan kepala. Jantungnya berdebar-debar, tak kuasa melihat kejadian tersebut. Pekerja tersebut kemudian menjatuhkan kepala tersebut dalam lubang yang akan dicor, dan tak lama kemudian alat pengecor pun mulai mengisikan cor semen itu ke dalam lubang tersebut hingga terisi penuh. Semenjak proyek waduk itu jadi, sering terjadi hal-hal ganjil di sekitar waduk tersebut. Apalagi lokasi yang digunakan untuk membuat waduk tersebut sudah sangat akrab terkenal di kalangan para warga sekitar. Kalau tempat tersebut sangatlah angker dan dingin. Lokasi tersebut membelah hutan kecil, sedikit tepian hutan, dan ada juga beberapa makam yang ikut tergusur oleh proyek tersebut. Banyak hal-hal aneh dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar waduk tersebut. Seperti terdengar suara-suara orang menangis, terlihat bayangan-bayangan dan terus menghilang, terlihat kepala yang menggelinding sendiri, dan masih banyak hal-hal ganjil yang terjadi di sekitar lokasi tersebut.
tukang ojek, sebut saja namanya Bang Mail. Malam itu, setelah ia mengantar seseorang yang menggunakan jasanya, sepulangnya mengantar, ia pun pulang sendirian melewati jalan penghubung. Dan ia pun melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Dan setelah ia dekati, tiba-tiba anak kecil itu pun melihat kepadanya. Saat anak itu menoleh ke arahnya, yang ia lihat hanyalah wajah yang penuh luka di sekujur mukanya. Kejadian serupa juga dialami oleh penjaga pintu air bendungan tersebut. Sebut saja namanya Bang Mandor. Seperti biasa, Bang Mandor selalu keliling untuk mengecek keadaan di sekitar pintu air bendungan. Saat itu sekitar pukul 1 malam, dengan membawa senter, Bang Mandor pun mulai berjalan menyusuri sekitar pintu air dan kunci pintu air. Tiba-tiba saja Bang Mandor merasakan hawa dingin dan merinding di sekujur tubuhnya. Bulu kuduknya mulai berdiri. Padahal ia sudah terbiasa dengan aktivitas pekerjaannya sebagai penunggu pintu air. Setibanya di dekat kunci pintu air, Bang Mandor dikagetkan dengan jatuhnya sebuah benda sebesar kelapa tepat di hadapannya. Dan selang beberapa saat kemudian, ternyata benda tersebut adalah kepala manusia yang menggelinding dengan wajah yang pucat. Sontak saja hal itu membuat Bang Mandor terkejut dan kaget. Bang Mandor pun menahan rasa takutnya dan membaca doa-doa. Dan tiba-tiba kepala tersebut menghilang dari pandangannya. Alhamdulillah, ucap Bang Mandor bersyukur. Usut punya usut. Dahulunya lokasi yang dijadikan proyek pembangunan bendungan tersebut dikenal warga sekitar sangatlah angker dan dingin. Lokasi di tepian hutan dan ada beberapa pemakaman. Warga mengenal daerah itu sangat angker karena di situ dianggap sebagai pusat pasar setan, atau tepatnya para makhluk lelembut berkumpul. Di tempat itu juga dijadikan tempat pembuangan beberapa mayat yang dikenal korban dari pembunuhan dan pembegalan. Cerita orang-orang terdahulu, arwah-arwah para korban pembunuhan tersebut masih berada di lokasi tersebut. Karena mereka mati penasaran, maka arwahnya pun bergentayangan. Belum lagi sosok-sosok makhluk astral penghuni lokasi tersebut yang sangat banyak. Mereka akan mengganggu dan menjadi orang-orang yang datang dan tersesat di tempat tersebut. Karena dalam penerawangan beberapa paranormal, di situ memang terdapat pasar setan. Dan dulunya, tempat itu adalah sebuah desa kaum para lelembut, jin, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.